Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya Membaca Makna bersama Pak Muhyar. Pertemuan kita kali ini merupakan pembahasan materi kuliah saya dengan mahasiswa saya di program studi Pendidikan Agama Islam Kampus Institut Agama Islam IAI Diniyah Pekanbaru Riau, kelas 6B semester 6 dalam mata kuliah kelas Action Research atau penelitian tindakan kelas. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, pertemuan kita kali ini membahas tentang penelitian tindakan kelas merupakan materi perkuliahan lanjutan dari pertemuan-pertemuan kita yang terdahulu. Nah, adik-adik semuanya, sebagaimana yang Anda tahu atau yang Anda pelajari selama ini bahwa yang dikatakan dengan penelitian tindakan kelas itu adalah terjadinya proses pembelajaran di dalam kelas, ada materi, ada guru, ada murid, kemudian ada tindakan guru terhadap materi tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga terjadi peningkatan pencapaian kemampuan peserta didik dari semula yang tidak memenuhi target menjadi memenuhi target. Jadi artinya selama ini yang kita kenal baru dikatakan itu penelitian tindakan kelas apabila memenuhi kriteria ada siswa atau murid, ada guru, ada materi, ada tindakan, dan terjadi di dalam kelas. Itulah yang disebut dengan penelitian tindakan kelas. Namanya saja tindakan kelas, tentu ada muridnya, ada materi pelajarannya, ada tindakannya, dan pasti ada kelasnya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, saya ingin mengajak Anda mencari cara lain atau menemukan cara lain dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Karena itu tema perkuliahan kita pada pertemuan kali ini adalah cara lain melakukan tindakan kelas untuk dijadikan skripsi. Nah, karena Anda lagi butuh membuat skripsi, saya ajak Anda untuk melakukan penelitian di mana penelitian tindakan kelas yang ingin saya tawarkan kepada Anda ini adalah tidak ada kelasnya, tidak ada muridnya, tidak ada gurunya, tidak ada materi pelajarannya, tetapi bisa kita lakukan penelitian tindakan kelas untuk Anda jadikan sebuah skripsi. Lalu bagaimana caranya? Silakan Anda ikuti materi ini sampai tuntas. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, untuk saat sekarang ini yang serba digital, sebenarnya kelas itu tidak hanya berbentuk kelas fisik. Guru juga kehadirannya tidak hanya berbentuk fisik. Seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya menemui Anda tidak secara langsung, tetapi saya menyiapkan materi perkuliahan dan Anda bisa bertemu dengan saya melalui video ini. Nah, karena itu ada kelas secara fisik yang secara langsung bertemu antara guru dan murid pada waktu yang sama, tetapi ada kelas virtual. Muridnya berada di suatu tempat, gurunya berada di suatu tempat, dan mereka bisa melaksanakan proses pembelajaran yang terjadi kelasnya di alam maya. Nah, ada lagi kelas itu murid dan gurunya tidak hadir secara bersamaan. Nah, seperti sekarang yang kita lakukan. Nah, yang ingin saya tawarkan kepada Anda adalah guru dan murid tidak bertemu, materi juga tidak disediakan, tapi Anda bisa melakukan penelitian dan bisa Anda jadikan sebuah skripsi. Nah, apa itu? Melakukan penelitian tindakan kelas dengan cara menganalisis peristiwa pembelajaran atau proses pembelajaran yang ada di video-video YouTube. Jadi, melakukan analisis menggunakan
pendekatan penelitian tindakan kelas, tetapi yang kita analisis itu adalah proses pembelajaran yang ada di video-video YouTube. Nah, hebatnya cara ini adalah Anda bisa menganalisis, melakukan penelitian terhadap proses pembelajaran di YouTube yang ada di seluruh dunia. Jadi Anda bisa melakukan penelitian seperti apa kelas pembelajaran tingkat sekolah dasar yang ada di Tokyo. Anda bisa melakukan penelitian tindakan kelas di kelas sekolah menengah atas, kelas sekolah menengah pertama yang ada di Amerika, yang ada di Kanada, yang ada di mana-mana saja. Anda bisa melakukannya, sehingga itu akan lebih mendapatkan nuansa baru. Nah, itulah yang saya maksudkan, sehingga Anda menulis skripsi bisa sambil duduk di kamar, sambil ngopi, Anda bisa siap skripsinya dengan melakukan analisis itu. Nah, berikutnya adalah lalu bagaimana caranya? Saudara-saudara, tulisan ilmiah itu dia akan ilmiah kalau prosesnya ilmiah. Jadi sekalipun Anda melakukan penelitian tindakan kelas secara langsung Anda datang ke sekolah, tetapi kalau prosesnya tidak ilmiah, itu tidak dapat dikatakan penelitian yang ilmiah. Jadi bukan tempatnya, bukan bentuknya, tetapi prosesnya ilmiah, maka dilaporkan secara ilmiah, maka itu dapat dikatakan sebuah penelitian ilmiah. Nah, dalam konteks penelitian tindakan kelas yang ingin saya tawarkan kepada Anda melalui materi dari YouTube tadi, 3 tahapan saja yang mesti Anda lakukan. Yang pertama tahapan persiapan, yang kedua menganalisis video pembelajaran, yang ketiga membuat laporan penelitian. Dalam konteks ini laporan penelitiannya berbentuk skripsi, karena yang Anda butuhkan skripsi. Oke, mungkin video kita ini agak panjang nanti ya. Kalaupun tidak cukup 1 video, bisa kita buat 2 video. Tapi akan saya coba secara ringkas untuk menjelaskannya kepada Anda. Kalau Anda nanti berminat untuk menuliskan menjadi skripsi, Anda bisa hubungi saya di kampus, kita bisa diskusi secara langsung. Oke, yang pertama tahap persiapan. Apa yang mesti Anda lakukan? Yang Anda lakukan tahap persiapan ini yang pertama, Anda membeli paket. Nah, itu yang paling penting. Jangan nanti pas Anda nonton videonya, tiba-tiba sinyalnya hilang atau paket Anda habis. Pertama, pastikan dulu paket di HP Anda itu tersedia dengan cukup, atau Anda berada di tempat yang ada jaringan Wi-Fi-nya secara cukup. Nah, kemudian Anda tentukan Anda ingin meneliti materi apa, mata pelajaran apa yang Anda ingin teliti. Kalau secara umum bisa Anda teliti misalnya bahasa Indonesia, matematika, apa saja. Misalnya Anda ingin melihat bagaimana sih kalau di sekolah di Mekah sana guru-guru mengajarkan akidah akhlak gitu. Nah, Anda bisa, atau tafsir misalnya, atau Al-Quran hadis misalnya, atau apa aja. Matematika di Amerika gimana sih caranya? Nah, Anda tentukan dulu Anda mau meneliti yang mana. Nah, setelah itu baru Anda cari videonya di YouTube. Anda cari ya gampang saja kan, tinggal ditulis di kolom pencarian nanti akan ada. Kemudian Anda tonton video itu secara utuh. Tonton dulu secara utuh. Dan jangan hanya 1 video yang Anda tonton, tapi tontonlah beberapa video, jangan lupa dicatat. Misalnya video A Anda tonton tentang ID, lalu apa kesan Anda dengan video itu, Anda catat. Kemudian video B Anda tonton lagi, catat lagi apa kesan Anda tentang itu. Nah, dari video-video yang Anda kumpulkan ini tadi, barulah Anda tentukan Anda mau menganalisis video yang mana. Bolehkah lebih dari 1 video? Boleh saja. Lebih dari 1 video. Nanti bisa Anda bandingkan dalam laporan penelitiannya. Nah, itu yang kedua. Jadi tahap persiapan, tahap menganalisis video, kemudian tahap membuat laporan penelitian. Nah, persiapannya gitu doang. Jadi persiapannya begitu saja. Gampang persiapannya. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana menganalisis videonya. Setelah videonya ada, Anda sudah memilih sesuai dengan selera yang Anda butuhkan, kemudian Anda melakukan analisis video pelajaran tersebut. Nah, ada beberapa langkah yang mesti Anda lakukan untuk menganalisis video pembelajaran ini.
saya menyarankan kepada Anda, pilihlah sekolah-sekolah yang memang betul-betul bagus kualitas pembelajarannya, sehingga kita mendapatkan manfaat dari hasil penelitian dan bisa juga bermanfaat bagi orang lain. Ingat, deskripsi videonya itu mesti Anda deskripsikan, mesti Anda simpan, dan itu diletakkan di lampiran di dalam skripsinya nanti. Oke, sekarang kembali kita ke yang tadi, langkah-langkah menganalisis video pembelajaran. 1, persiapan. Nah, persiapan. Bagian dari persiapan ini ada 2. Yang pertama, tujuan analisis. Tentukan tujuan dari analisis video itu. Apakah Anda ingin memahami metode pengajaran tertentu, atau interaksi antara siswa dan guru, atau efektivitas dalam pelaksanaan pembelajaran. Sehingga itu akan menyangkut nanti judul penelitian Anda atau judul skripsi Anda. Misalnya upaya menggunakan metode cooperative learning dalam meningkatkan kemampuan belajar matematika di kelas titik-titik. Nah, jadi nanti di dalam skripsi Anda itu Anda jelaskan, di dalam latar belakangnya itu Anda jelaskan bahwa penelitian yang Anda lakukan ini adalah menganalisis video. Begitu, jadi Anda jelaskan. Di judulnya tidak perlu Anda tuliskan video, atau kalau Anda ingin mau juga bisa Anda tulis, tergantung nanti kesepakatannya dengan dosen pembimbing, apakah dia mau, bisa ditulis pakai anak judul, misalnya analisis video pembelajaran di kelas titik-titik, atau misalnya di kelas di elementary school, sekolah apa, Chicago, Amerika misalnya. Bisa dibuat pakai anak judul. Jadi upaya meningkatkan kemampuan gini, dalam kurung analisis video pembelajaran, sebutkan videonya apa. Itu bisa. Atau bisa juga Anda jelaskan di dalam skripsinya, di dalam latar belakang Anda jelaskan. Kemudian nanti di dalam bab 3 di metode itu juga Anda jelaskan bahwa data yang Anda dapatkan ini melalui begini-begini. Oke. Itu yang pertama, persiapannya. Kemudian pilihlah video. Tadi sudah saya jelaskan di awal, Anda pilihkan video yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kemudian yang kedua, jadi langkahnya yang satu persiapan, ada 2. Yang kedua, tonton video secara keseluruhan. Ingat, Anda tidak boleh menonton video itu sambilan, tapi tonton secara keseluruhan dan tontonlah berulang-ulang. Untuk apa? Agar Anda mendapatkan apa yang ingin Anda cari. Tidak bisa sambil lewat seperti kita mendengarkan lagu. Tidak bisa. Karena ini menonton untuk dijadikan bahan penelitian. Nah, apa yang Anda lakukan pada menonton secara keseluruhan ini? Yang pertama, Anda harus mendapatkan pemahaman umum. Anda harus mendapatkan pemahaman umum, yaitu konten dan konteks pembelajaran yang ditampilkan. Jadi konten isinya, kemudian konteks dari pembelajaran yang ditampilkan. Nah, kemudian masih dalam tahap yang kedua, tonton video secara keseluruhan, buat catatan awal. Buat catatan awal dari Anda tonton itu hal-hal yang menonjol, hal-hal yang unik, hal-hal yang spesifik, seperti teknik pengajarannya kayak apa, interaksi antara guru dan siswa kayak apa. Kemudian kalau dalam prosesnya itu mereka menggunakan medianya kayak apa, alat bagaimana mereka menggunakan itu, seperti apa cara menggunakannya. Anda catat itu. Catat. Seperti apa mencatatnya? Udah terserah menurut selera Anda dan bagaimana enaknya Anda mencatatnya. Yang penting dalam catatan itu ada hal yang spesifik, atau hal yang menonjol. Kemudian seperti apa interaksi guru dan murid, seperti apa penggunaan media yang dilakukan, dan seperti apa alat bantu pelajaran lain yang digunakan. Itu yang kedua dalam hal langkah analisis. Kemudian yang ketiga, buat kerangka analisis. Nah, apa isi membuat kerangka analisis ini? Ada 2. Yang pertama, kriteria dan indikator. Tentukan kriteria dan indikator yang akan digunakan untuk menganalisis. Apa itu? Anda tentukan dulu.
metode pengajaran. Sehingga Anda dapat menemukan, oh orang ini mengajar menggunakan metode ini. Metode cooperative learning, metode diskusi, metode tanya jawab, metode apa. Kemudian karena itu Anda sebelum menonton videonya harus membaca dulu referensi-referensi di buku-buku atau di materi-materi kuliah yang sudah pernah Anda dapatkan tentang metode-metode pembelajaran. Itu banyak sekali. Kemudian interaksi siswa dan guru seperti apa interaksinya? Apakah aktif ataukah interaksinya itu hanya sepihak atau interaksinya hidup atau seperti apa? Anda tulis menggunakan bahasa Anda sendiri. Kemudian menggunakan media apa dan alat bantu apa? Misalnya menggunakan alat peraga atau apa. Kemudian manajemen kelas, seperti apa guru itu mengelola kelas. Nah, agar Anda tidak bingung manajemen kelas ini Anda ingin menulis apa, Anda mesti punya referensi dulu. Anda baca manajemen kelas itu apa-apa saja. Kemudian respon siswa. Seperti apa respon siswa ketika terjadi proses pembelajaran. Jadi ingat, membuat kerangka analisis ini, itu tugas Anda di sini ada 5 aspek yang harus Anda lakukan. Yang pertama, menentukan metode pengajarannya apa. Yang kedua, interaksi siswa dengan gurunya kayak apa. Yang ketiga, penggunaan media dan alat bantu. Yang keempat, manajemen kelasnya seperti apa. Anda harus punya referensi pengetahuan tentang ini. Baca dulu nanti di buku lain. Kemudian respon siswanya kayak apa. Nah, itu masih dalam membuat kerangka analisis. Kemudian yang kedua, alat analisis. Anda harus buat alat analisis seperti lembar observasi. Jadi seolah-olah Anda melakukan observasi, tapi yang Anda observasi adalah video. Kemudian Anda catat itu, oh metode pengajaran kayak begini, interaksinya kayak begini. Anda lakukan observasi terhadap apa yang Anda tonton. Kemudian yang keempat, analisis video secara detail. Jadi secara mendetail Anda analisis. Lalu dalam hal ini ada beberapa hal yang mesti Anda perhatikan. Yang pertama, videonya ditonton lagi. Setelah ditonton, setelah tadi dibuat metode pengajaran apa, interaksi guru dan murid apa, dan seterusnya, lalu Anda tonton lagi. Anda tonton lagi dari awal, lalu Anda temukan seperti apa aktivitas atau fase-fase pembelajaran yang ada di dalam itu secara utuh. Anda catat lagi. Kemudian yang kedua, observasi mendalam. Observasi setiap segmen secara mendalam dan catat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, misalnya seperti teknik pengajaran, dia menggunakan metode apa, guru menggunakan metode apa, apakah metode itu sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. Akan begitu. Yang kedua, interaksi. Bagaimana interaksi guru dan siswa? Apakah siswa aktif berpartisipasi atau tidak? Kemudian media dan alat bantu. Apakah media yang digunakan itu efektif atau tidak? Sesuai atau tidak dengan materi yang disajikan guru? Kemudian manajemen kelas. Bagaimana guru mengelola kelas? Apakah guru berhasil mengelola kelas atau tidak? Apakah kelas berjalan dengan tertib atau berjalan dengan kondusif atau sebaliknya? Kemudian respon siswa. Bagaimana respon siswa terhadap metode pengajaran yang dilakukan oleh guru? Apakah tampak siswanya memahami materi atau tidak? Nah, kemudian yang kelima, sistematisasi temuan. Jadi dari temuan 1, 2, 3, dan 4 tadi kita buat kompilasi. Lalu kita kelompokkan sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian dilakukan analisis. Menurut kita, oh ternyata tidak sesuai, ternyata sesuai manajemen kelasnya. Jadi yang tadi, yang teknik, interaksi, media, manajemen kelas, kita lakukan lagi analisis secara lebih mendalam. Kalau bisa kita lakukan secara presentasi. Bisa kita buat presentasinya. Kemudian yang keenam, refleksi dan interpretasi. Di dalam penelitian tindakan secara langsung juga kita menggunakan refleksi ya. Tetapi di sini juga menggunakan refleksi. Apa itu refleksi kalau kita mau nonton video? Refleksi temuan Anda. Dari yang sudah kita tonton tadi, apa tadi intinya?
metode, interaksi, media, manajemen kelas, respon. Nah, dari yang sudah Anda temukan itu, apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut? Oh, ternyata teknik pengajarannya begini-begini, interaksinya begini-begini, medianya begini-begini. Maka Anda lakukan kritik terhadap itu. Kelemahannya apa, kekurangannya apa, dan menurut Anda apa yang perlu lagi diperbaiki. Nah, begitu. Anda catat lagi. Lalu yang kedua tadi refleksi, yang kemudian interpretasi. Interpretasi itu temuan Anda dalam konteks tujuan pembelajaran. Apakah metode pembelajaran yang ditampilkan efektif? Apa yang dapat diadopsi atau diadaptasi dalam konteks pembelajaran Anda sendiri? Andai kata saya jadi guru nanti, kalau begini maka saya akan lakukan begini-begini. Nah, ketujuh, pelaporan. Sudah, gitu doang. Lalu, apa yang Anda catatkan nomor 1 sampai dengan nomor 6 tadi, Anda tulis dalam bentuk laporan yang lebih terstruktur. Jangan lupa sertakan deskripsi video, kriteria analisis, temuan, refleksi, dan interpretasi. Jadi, kerjaan Anda yang tadi itu adalah kriteria analisis, temuan, refleksi, dan interpretasi. Jadi, video saya ini mesti Anda ulang berkali-kali ya, agar lebih paham. Yang terakhir, rekomendasi. Nah, jadi, apa yang Anda rekomendasikan untuk perbaikan dari yang Anda tonton, kemudian rekomendasinya adalah apakah metode ini bisa diadopsi untuk dilaksanakan di kelas yang nyata, di tempat Anda atau di tempat lain. Jadi dalam menganalisis video itu hanya butuh 7 langkah saja. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua tonton video secara keseluruhan, yang ketiga buat kriteria analisis, yang keempat analisis video secara mendetail atau secara detail, yang kelima sistematisasi temuan, yang keenam refleksi dan interpretasi, yang ketujuh pelaporan. Nah, oke. Jadi kalau kita buat contoh kerangka analisisnya, Anda bisa buat kolom ya, bisa buat kolom. Kolomnya itu terdiri dari 4 kolom. Menggunakan tabel. Kolom yang pertama kriteria, kedua indikator, ketiga observasi, yang ketiga catatan. Nah, isi kriteria apa? Metode pengajaran, interaksi, media dan alat bantu, manajemen kelas, respon siswa. Nah, kemudian isi indikatornya apa? Kalau metode pengajaran, metode yang digunakan itu metode ceramah, metode diskusi, metode kelas metode cooperative learning dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua apa indikatornya? Kesesuaian metode dengan tujuan pembelajaran. Kesesuaian metode dengan tujuan pembelajaran. Interaksi apa? Tingkat partisipasi siswa. Kemudian jenis pertanyaan yang diajukan oleh guru dan yang diajukan oleh siswa. Kemudian alat bantu, jenis alat bantu yang digunakan efektif atau tidak. Kemudian manajemen kelas, indikatornya strategi pengelolaan kelas, kepatuhan siswa terhadap aturan. Yang kelima, respon siswa. Pemahaman siswa terhadap materi, keterlibatan dan antusiasme siswa terhadap materi. Lalu, kalau misalnya indikatornya metode yang digunakan ceramah, metode diskusikah, metode cooperative learning dan lain-lain, lalu observasi Anda apa terhadap itu? Penilaian Anda terhadap pelaksanaan itu ada. Maka Anda isilah di kolom observasi. Lalu setelah kolom observasi ada kolom catatan. Apa catatan penting Anda terhadap hasil observasi yang Anda lihat tadi? Begitu seterusnya. Nah, dengan mengikuti langkah ini Anda sudah melakukan penelitian tindakan kelas. Ingat, ini tidak bisa dilakukan hanya sekali duduk ya. Sekali duduk dalam tempo 30 menit tidak. Tapi sebagaimana Anda membuat skripsi berbulan-bulan, ini pun juga bisa berjam-jam atau berminggu-minggu. Anda melakukan analisis secara mendalam sehingga contoh atau tabel kerangka analisis ini bisa Anda selesaikan, bisa Anda isi dengan baik. Yaitu tabelnya kriteria, indikator, observasi, catatan. Nah, itu yang mesti Anda lakukan berulang-ulang. Oke. Seharusnya masih ada 3 ini. Poin C.
Poin C, membuat laporan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi, membuat laporannya menjadi laporan penelitian berbentuk skripsi. Nanti akan kita buat lagi video berikutnya karena ini sudah terlalu panjang, ini sudah 25 menit, terlalu lama nanti kita untuk proses uploadnya. Baik saudara-saudara, untuk pertemuan kita kali ini itu nanti akan saya sambung lagi dengan video berikutnya, yaitu lanjutan dari materi ini, membuat laporan menjadi laporan penelitian berbentuk skripsi. Oke, teman-teman semuanya, itu yang dapat saya sampaikan mengenai tugas. Silakan Anda baca di grup dan tolong dikerjakan tugasnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Tinggal satu lagi cara membuat laporan. Insya Allah nanti akan saya upload lagi. Demikian, terima kasih atas kebersamaan dan keseriusan Anda mengikuti materi ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk bisa Anda gunakan dalam menulis skripsi penelitian Anda untuk bisa lulus di kampus kita. Terima kasih, mohon maaf, sukses selalu untuk Anda semua, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa video ini diberikan like dan subscribe. Terima kasih.